beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Penyampaian firman Tuhan dengan tema utama kita di bulan ini adalah walking by faith atau berjalan dengan iman. Dan ayat yang mendasari tema ini diambil dari Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sedangkan tema untuk minggu ini adalah responding with commitment atau menanggapi dengan komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yakobus ini berisi nasihat-nasihat yang tentu bertujuan untuk menguatkan para pembacanya. Di antaranya kita ingat yang sering kita baca yaitu tentang iman dan hikmat, tentang pengujian dan pencobaan, tentang pendengar dan pelaku firman, dosa karena lidah, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, sabar di dalam penderitaan, dan sebagai penutup di pasal 5, perikop terakhir disampaikan juga tentang doa. Yakobus 5 ayat yang ke-13 dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Kemudian dalam ayat yang ke-16 yang begitu sering kita baca, yaitu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan di dalam ayat yang ke-17 dan 18 disebutlah Elia sebagai contoh dengan penjelasan bahwa Elia adalah manusia biasa. Dan diperjelas dengan kalimat selanjutnya yaitu sama dengan kita. Sama seperti kita. Dan selanjutnya dikatakan bahwa ia telah sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk apa? Ketika Elia berdoa supaya hujan jangan turun, hujan gak turun. Ketika Elia berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Luar biasa. Dan itulah kuasa yang dipanjatkan oleh Elia di dalam doa-doanya. Selain tentang doa, bagian ini juga mengajarkan kita tentang iman. Seperti dituliskan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu tema utama kita di bulan ini, yaitu berjalan dengan iman, ini harus menjadi prinsip kita di dalam menjalani hidup ini, terlebih dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya dengan iman pintu anugerah Tuhan terbuka untuk kita. Supaya kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang memungkinkan kita melewati masa-masa sukar dengan kemenangan. Ya, setelah minggu lalu kita belajar tentang ketaatan dari kisah Elia. Maka berikutnya kita akan belajar juga dari kisah Elia, yaitu tentang komitmen. Apa artinya komitmen? Yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga dan dengan setia. Nah, ini saya ambilkan dari penjelasan yang ada di buku HB. Sekali lagi, komitmen artinya adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga serta setia.
Sedangkan arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, ini lebih ke arah kebersamaan dalam melakukan sesuatu sebagai suatu perjanjian atau ikatan. Nah, kalau dari bacaan kita, Yakobus 5 ayat yang ke-17, sekali lagi dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan berikutnya dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Maka di dalam kata bersungguh-sungguh ini juga terkandung makna komitmen. Ya. Dan untuk mempelajari bersama bagaimana komitmen Elia dalam bagian ini, mari kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 sampai dengan 19. Ya. Ada 3 hal dalam komitmen yang kita temukan dari kisah Elia yang saya ambil dari makna komitmen itu sendiri. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Perhatikan pernyataan-pernyataan Elia waktu dia menanggapi perintah Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1, Elia mengatakan demikian. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini adalah waktu Tuhan memerintahkan Elia untuk berbicara kepada Raja Ahab karena pelanggaran dan dosa bangsanya. Lalu di dalam ayat yang ke-13 dan 14, Elia mengatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini adalah perkataan waktu Elia meminta kepada seorang janda di Sarfat untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Supaya dia membuatkan roti bagi Elia, sementara dia sendiri sebetulnya kekurangan. Ya. Lalu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-19, Elia berkata, berikanlah anakmu itu kepadaku. Dan ini adalah perkataan Elia waktu dia menghadapi protes dari janda di Sarfat itu. Karena apa? Karena ternyata anaknya mati setelah dia memberi makan Elia. Kemudian di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-15, Elia kembali mengatakan, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ini adalah perkataan waktu Elia menghadapi Obaja, yaitu seorang pegawai Ahab yang takut untuk menceritakan keberadaan diri Elia kepada raja. Dan 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36, Elia mengatakan, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini waktu Elia dihadapkan dengan bangsa Israel, dengan rajanya, dengan 450 nabi-nabi Baal, serta 400 nabi-nabi Asyera. Nah, ini menunjukkan kesungguhan Elia dalam menyampaikan perkataannya sebagai respon dia atas setiap perintah Tuhan. Dan sebagai bukti kesungguhannya itu, maka semua yang dikatakan itu terjadi atas kuasa Tuhan. Nanti Bapak Saudara bisa baca sendiri selengkapnya. Jadi bukan main-main, tetapi Elia bersungguh-sungguh dalam menyampaikan setiap perkataannya. Nah, yang menarik lagi pada waktu saya membaca bagian ini, ya saya berharap ini supaya saudara nggak tegang karena ada begitu banyak ayat yang kita baca. Ya, jadi ternyata dalam kesungguhannya Elia itu ternyata juga bisa bercanda, saudara. Ya,
Dan sebaliknya dalam kesungguhannya juga ternyata Elia juga bisa mengalami takut juga. Coba kita simak ayat-ayat ini. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ini waktu Elia melihat nabi-nabi Baal yang waktu itu mereka berseru-seru kepada Allahnya, namun tidak mendapat jawaban juga. Ya, baca sekali lagi apa yang dikatakan oleh Elia. Dia katakan mungkin ia merenung, ya, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur, belum terjaga. Ya, rupanya dia bisa bercanda juga, Saudara ya. Nah, kemudian di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dikatakan maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini adalah waktu Elia menerima pesan dari Isabel yang mengancam akan membunuhnya. Ya, ia juga bisa mengalami takut. Loh kok bisa? Ya, karena Yakobus juga menuliskan bahwa Elia juga manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi sekaligus ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa kalau Elia dengan kesungguhannya bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, maka kita pun semestinya bisa. Kuncinya adalah iman kita. Keyakinan kita akan kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Nah, hal yang kedua tentang komitmen yang kita temukan dalam kisah Elia adalah sekuat tenaga. Ya, bagaimana Elia bertindak melakukan semua perintah Tuhan? Perhatikan bagaimana jawaban Elia ketika Tuhan bertanya kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9, Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab dalam ayat yang 10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dan rupanya pertanyaan yang sama diulang lagi oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-13. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia juga menjawab dengan jawaban yang sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Ini yang menjadi jawaban Elia. Ketika dia mendapat pertanyaan yang sama dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan bertanya bahwa apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan jawaban Elia juga tetap sama, yaitu aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ini bukan saat Elia sedang menikmati liburan panjang. Tetapi kejadian yang pertama yaitu ketika dia berusaha lari dari Isabel yang akan membunuhnya sebagai akibat dari Elia yang telah melakukan perintah Tuhan. Sampai kemudian dalam pelariannya 2 kali Tuhan memberi Elia makan. Jadi pada waktu dia tertidur, Tuhan membangunkan Elia. Ya, lalu Elia melihat ada makanan, ada minuman, lalu Tuhan suruh makanlah, minumlah. Dan ternyata Elia tertidur lagi. Sampai kemudian dibangunkan lagi dan kemudian ada makanan dan minuman dan Elia disuruh lagi, makanlah dan minumlah. Maka Elia makan dan minum. Dan ternyata itu bukan supaya Elia bisa istirahat lagi, ya. Supaya dia bisa beristirahat lagi dengan nyenyak, melainkan supaya apa? Supaya kekuatan dari makanan itu memampukan Elia berjalan 40 hari, 40 malam ke Gunung Allah atau Gunung Horeb dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Rupanya untuk lanjut kerja lagi, Saudara, ya. Untuk lanjut kerja lagi. Dan Elia enggak protes, capek, ya. Tetapi dia nurut saja sama Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu saja Tuhan masih nanya, apa kerjamu di sini, Elia? Ya. Ya, dan dia menjawab, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Luar biasa semangatnya Elia, Saudara. Ya. Dan yang kejadian kedua adalah ketika Elia akan mendapatkan tugas selanjutnya, yaitu untuk berjalan ke Damsyik
untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Elia melakukan perintah Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia tidak ogah-ogahan, dia tidak sekedarnya, dia tidak tunggu mood, dia tidak hitung-hitung tenaga, dia tidak lihat situasi dan kondisi dirinya, melainkan dia benar-benar melakukan dengan sekuat tenaga karena dia mempercayakan diri sepenuhnya pada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentang komitmen yang bisa kita temukan dalam kisah Elia, yaitu setia. Ya. Bagaimana wujud kesetiaan Elia terhadap Tuhan? Nah, waktu dia menghadapi situasi-situasi yang sulit, dia tetap percaya dan dia tetap melakukan perintah Tuhan. Di antaranya, waktu janda di Sarfat ini protes anaknya mati, maka Elia tetap berseru minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengembalikan nyawa anak itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18. Kemudian waktu Elia bertemu dengan Ahab dan mendapatkan tuduhan dari Ahab, dikatakan kepada Elia bahwa engkaukah itu yang mencelakakan Israel. Maka Elia tidak gentar atau bahkan mungkin mencoba untuk berkompromi, melainkan dengan berani dia menyampaikan teguran Tuhan kepada Ahab. Dikatakan bahwa bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kemudian waktu Elia menyuruh bujangnya untuk melihat tanda-tanda hujan, bukan sekali dua kali langsung terjadi, saudara. Tetapi kalau dibaca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-43, itu terulang sampai 7 kali baru terjadi. Dan waktu Elia selesai melakukan perintah Tuhan dan mendapat ancaman dari Isabel, memang dia sempat takut, bahkan dia minta dicabut nyawanya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ya. Melainkan dia kembali ikuti perintah Tuhan, disuruh jalan ke Gunung Horeb dengan berjalan 40 hari, 40 malam. Setelah itu masih disuruh lagi untuk berjalan ke Damsyik, saudara. Ini pun menunjukkan bagaimana kesetiaan Elia kepada Tuhan. Dia mampu menundukkan dirinya kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya dengan setia, sekalipun alami banyak kesulitan dan tantangan. Nah, demikian ayat-ayat yang begitu banyak yang perlu saya bukakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena menurut saya ini perlu untuk kita ketahui dan ini sesungguhnya luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari belajar dari Elia yang menanggapi segala situasi dalam hidupnya. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengambil komitmen yang di dalamnya kita bisa belajar. Ada 3 hal sebagai unsur komitmen dari Elia, yaitu apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan sekuat tenaga, dan melakukan dengan setia terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dikerjakan. Nah, saudara, sebagai penerapan dalam hidup kita, maka sikap hati sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama adalah melakukan perintah Tuhan dengan kesungguhan hati. Dalam hal berdoa, dalam hal belajar firman-Nya, dalam beribadah, dan dalam segala upaya kita untuk mengikuti tuntunan Tuhan, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu atau goyah ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan. Dalam situasi hidup kita yang saat ini juga. Karena apa? Kesungguhan hati kita itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, bahwa saat-saat sekarang ini di mana beribadah dilakukan secara online, memang terkesan lebih santai karena dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi mari belajar untuk tetap lakukan dengan kesungguhan hati. Lalu yang kedua adalah melayani Tuhan dan sesama dengan segenap kekuatan kita. Dalam segala keterbatasan kita, ketika kita belajar melakukan firman-Nya,
jangan mundur, jangan menyerah. Ya, karena keterbatasan kita tersebut, namun lakukan bagian kita dengan segenap kemampuan kita yang kita miliki, dan Tuhan yang akan memperlengkapi. Dia yang akan menambahkan apa yang kurang dalam diri kita. Ketika kita lakukan dengan keyakinan yang benar, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Sebagai contoh, tahukah saudara bahwa untuk membuat rekaman video ibadah seperti ini ternyata nggak mudah, saudara. Ya, ternyata nggak mudah. Karena itu saudara-saudara kita, para pelayan juga sudah berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan mereka agar setiap minggu kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing melalui sarana-sarana yang ada. Dan sekali lagi, jerih payah kita masing-masing di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan yang ketiga, mengiring Tuhan dengan kesetiaan. Sekalipun ada banyak hal dan situasi yang bisa saja berusaha membawa kita untuk menjauh dari hadapan Tuhan, terlebih ketika masa-masa yang sulit, namun berusahalah untuk tetap ada dalam bilangan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan masa-masa yang sulit ini sesungguhnya bisa merupakan ujian terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang pasti bahwa Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya lebih dulu terhadap kita. Sebagai contoh dalam situasi seperti sekarang ini, di mana ada pembatasan-pembatasan aktivitas tertentu dari yang biasa dilakukan, mari tetaplah setia beribadah, tetaplah setia dalam berdoa, tetaplah setia dalam merenungkan firman-Nya, dalam melayani dan sebagainya. Sekalipun orang tidak melihat, karena sementara ini dilakukan secara pribadi ataupun keluarga, tidak dilakukan secara berjemaat atau bersama-sama. Nah, saudara, sebagai penutup dari bagian khotbah saya ini, Bapak Saudara, keadaan di sekitar kita bisa saja mengalami banyak perubahan. Namun, jangan sampai hidup keimanan kita dipengaruhi oleh keadaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, iman kepada Tuhan salah satunya dapat kita wujudkan dengan komitmen kita kepada Tuhan, yaitu kesungguhan hati kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sekuat tenaga dan tetap setia dalam segala perkara, agar pintu anugerah Tuhan terbuka bagi setiap kita yang mau melakukan komitmen tersebut, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit dengan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saudara, saya yakin saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Pak Yudi. Dan inti minggu ini, bagaimana kita merespon dengan komitmen. Saudara, kalimat pernyataan kasih kita, cinta kita, kesetiaan kita kepada seseorang atau bahkan kepada Tuhan, itu tidak dapat dibuktikan sebelum itu berubah menjadi sebuah komitmen. Konon katanya waktu orang pacaran senang sekali mengatakan I love you, aku sayang padamu. Tetapi itu baru teruji setelah memasuki pernikahan, dan di dalam pernikahanlah kalimat kasih kita, cinta kita berubah menjadi sebuah komitmen. Jadi komitmen sebetulnya adalah bukti dari semua yang pernah kita nyatakan, janji kita kepada seseorang maupun kepada Tuhan. Nah, saudara, sebuah pernyataan berkata, don't talk, just act. Don't say, just show. Don't promise, just prove. Ini yang tadi saya sampaikan. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak menyatakan sesuatu, tidak perlu berjanji. Tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan dan tunjukkan, buktikan apa yang kita katakan.
Hari ini kita diingatkan dalam semua kesesakan, Elia tetap memiliki komitmen melakukan kehendak Allah. Itu yang diinginkan dalam kehidupan setiap kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan, alami kekuatan kuasa-Nya, dan biarlah semua kalimat-kalimat kasih kita, pernyataan kesetiaan kita, pernyataan janji kita kepada Tuhan, bukan sekedar pernyataan, tetapi menjadi sebuah komitmen di mana kita teguh akan tetap melakukannya apapun kondisi yang sementara kita alami. Pulanglah, terimalah berkat-Nya, dan jadilah berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Roh Allah yang kudus terus menyertai saudara, memampukan saudara, bahkan semakin membuat komitmen saudara semakin kuat untuk mengerjakan semua kehendak Allah di dalam hidup saudara. Di masa sulit maupun di masa-masa yang akan datang, tidak ada yang dapat mengubah komitmen saudara kepada Tuhan. Diberkati segala kerinduan saudara untuk menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang diberkati boleh berkata, amin. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam